Berikutnya, kita akan membahas algoritma garis Bresenham. Pada tahun 1965, Bresenham melakukan perbaikan pada algoritma perhitungan koordinat piksel garis dengan cara menggantikan operasi bilangan real perkalian dengan operasi penjumlahan yang lebih sederhana, yang kemudian dikenal dengan algoritma Bresenham. Algoritma Bresenham merupakan algoritma penggambaran garis yang efisien dengan menggunakan perhitungan incremental integer atau bilangan bulat menaik. Pada algoritma Bresenham, nilai X, Y kedua dan seterusnya dihitung dari nilai X dan Y sebelumnya, sehingga hanya titik X dan Y pertama yang perlu dilakukan operasi perhitungan secara lengkap. Berikut ini langkah-langkah algoritma Bresenham. Yang pertama, tentukan dua titik utama untuk membentuk garis, yaitu titik awal dan titik akhir. Titik awal kita sebut sebagai pasangan X start dan Y start, titik akhir kita sebut sebagai pasangan XN dan YN. Kedua, hitunglah nilai delta X dan delta Y. Nilai delta X didapatkan dari XN dikurangi X start, nilai delta Y didapatkan dari YN dikurangi Y start. Kemudian, tentukan rumus yang akan digunakan. Ada dua macam rumus. Rumus 1 digunakan apabila harga mutlak DX lebih dari harga mutlak DY. Rumus 2 digunakan apabila harga mutlak DY lebih dari harga mutlak DX. Berikutnya, tentukan nilai koordinat X0 sama dengan X start dan nilai koordinat Y0 sama dengan Y start. Jadi, ada dua rumus pada algoritma Bresenham. Rumus 1 digunakan pada saat harga mutlak DX lebih dari harga mutlak DY, yaitu untuk menghitung P1 diperoleh dari 2 dikalikan DY dikurangi DX. Kemudian tentukan penambahan koordinatnya dengan aturan, jika PK lebih dari sama dengan 0, maka XK didapatkan dari XK-1 ditambah 1 dan YK didapatkan dari YK-1 ditambah 1. Kemudian dihitung ulang PK plus 1-nya. PK plus 1 didapatkan dari PK ditambah 2DY dikurangi 2DX. Sedangkan apabila nilai PK kurang dari 0, maka nilai XK diperoleh dari XK-1 ditambah 1 dan YK sama dengan YK-1 atau sama dengan nilai sebelumnya. Kemudian dihitung ulang nilai PK plus 1 diperoleh dari PK ditambah 2DY. Langkah ini diulang sebanyak sejumlah DX-nya. Kemudian, rumus 2 digunakan pada saat harga mutlak DX kurang dari harga mutlak DY. Kita hitung nilai P1 didapatkan dari 2DX dikurangi DY. Kemudian tentukan penambahan koordinatnya dengan aturan, jika PK lebih dari sama dengan 0, maka nilai XK didapatkan dari XK-1 ditambah 1 dan nilai YK didapatkan dari YK-1 ditambah 1. Kemudian kita perbarui nilai PK plus 1-nya, yaitu dari PK ditambah 2DX dikurangi 2DY. Sedangkan apabila PK kurang dari 0, maka nilai XK sama dengan nilai XK-1 atau sama dengan nilai sebelumnya, dan nilai YK didapatkan dari YK-1 ditambah 1. Kemudian hitung ulang nilai PK plus 1-nya didapatkan dari PK ditambah 2DX. Ulangi langkah ini sebanyak delta Y. Kita lihat yuk contoh implementasi algoritma Bresenham. Misalkan diketahui dua titik untuk membentuk garis, yaitu titik start, yaitu titik A, adalah 10,10 dan titik akhir, titik B, adalah 17,16. Maka kita akan membuat tabel perhitungan untuk titik-titik piksel yang dihasilkan oleh algoritma garis Bresenham. Pertama kita tentukan titik awal dan titik akhir. X start adalah 10, Y start juga 10, XN adalah 17 dan YN adalah 16. Kemudian kita hitung nilai DX dan DY. Nilai DX dihitung dari nilai XN dikurangi X start, 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Delta Y didapatkan dari YN dikurangi Y start,
16 dikurangi 10 sama dengan 6. Berdasarkan nilai dx dan dy ini, diketahui bahwa 7 lebih dari 6. Harga mutlak dx lebih dari harga mutlak dy, maka kita akan menggunakan rumus 1. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan k-nya sejumlah dx, karena nilai dx lebih besar dari nilai dy. Jadi ada k dari 0 sampai 7. Kemudian masukkan x0, yaitu diambil dari nilai x start, dan y0 diambil dari nilai y start. Kemudian hitung P1 dari rumus 1, yaitu 2dy dikurangi dx, yaitu 2 kali 6 dikurangi 7, sama dengan 5. Pada langkah K1, karena nilai P1-nya yaitu 5 lebih dari sama dengan 0, maka digunakan rumus XK sama dengan XK-1 ditambah 1, sehingga X1-nya adalah X0 ditambah 1, yaitu 11. Dan YK juga diperoleh dari YK-1 ditambah 1, sehingga Y1-nya diperoleh dari Y0 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian kita hitung nilai PK plus 1, yaitu P2, didapatkan dari P1 ditambah 2DY min 2DX. Hasilnya adalah 3. Pada langkah K2, karena nilai P2 juga lebih dari sama dengan 0, maka kita gunakan rumus yang sama. X2 didapatkan dari X1 plus 1, yaitu 12. Y2 didapatkan dari Y1 plus 1, yaitu 12. Kemudian kita hitung ulang nilai P3. P3 didapatkan dari P2 ditambah 2DY min 2DX, didapat hasilnya bernilai 1. Pada K ketiga, nilai P3 yaitu 1 lebih dari sama dengan 0, maka masih menggunakan rumus yang sama. X3 yaitu X2 ditambah 1 menjadi 13, Y3 yaitu Y2 ditambah 1 menjadi 13. Kemudian dihitung kembali nilai P4-nya. P4 didapatkan dari P3 ditambah 2DY min 2DX. Sekarang nilainya 1 dikurangi 2 sehingga menjadi min 1. Pada langkah keempat ini, nilai P4-nya min 1, yaitu kurang dari 0. Maka kita menggunakan rumus yang berbeda. X4 didapatkan dari X3 plus 1, yaitu 14, sedangkan Y4-nya nilainya sama dengan Y sebelumnya, yaitu 13. Setelah itu, kita hitung nilai P5 menggunakan rumus yang juga berbeda, yaitu P4 ditambah 2DY, sehingga didapatkan hasil 11. Nah, nilai P5 ini kembali bernilai lebih dari sama dengan 0, sehingga kita gunakan rumus yang awal tadi. Pada K5 dengan P5 sama dengan 11, X5 didapatkan dari X4 plus 1, yaitu 15, Y5 didapatkan dari Y4 plus 1, yaitu 14, kemudian dihitung kembali P ke-6. P6 didapatkan dari P5 ditambah 2DY min 2DX, didapat hasilnya 9. Pada langkah K sama dengan 6, nilai P6-nya adalah 9, sehingga kita gunakan rumus yang sebelumnya. X6 didapatkan dari X5 ditambah 1 sama dengan 16, Y6 didapatkan dari Y5 ditambah 1 sama dengan 15. Kemudian kita hitung P7. Nah, ini yang terakhir ya, karena langkahnya ada sejumlah 7, sesuai dengan jumlah DX yang lebih dari DY. P7 didapatkan dari P6 ditambah 2DY min 2DX, didapat hasilnya adalah 7. Maka pada K sama dengan 7, nilai P7-nya adalah 7. Kemudian, kita hitung nilai X7-nya, didapat dari X6 plus 1 sama dengan 17, dan Y7-nya didapat dari Y6 plus 1 sama dengan 16. Nah, sudah lengkap semua, kita tulis di dalam tabel. Kemudian tinggal kita gambar ke dalam koordinat piksel-piksel seperti tadi. Hasilnya sama seperti pada algoritma DDA tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut kalian mana yang lebih mudah? Apakah algoritma DDA atau algoritma Bresenham?